Halo anak-anak, kita bertemu lagi pada pembelajaran jarak jauh SMPK Negeri Jakarta Fisika kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu interaksi materi. Interaksi materi ini adalah sambungan dari pertemuan sebelumnya, yaitu sifat-sifat materi dan perubahan materi. Apakah yang terjadi jika kamu mencelupkan tangan ke dalam air? Bagaimana caranya mengapa tidak basah ketika kamu harus menerobos hujan? Mengapa ya plastik tidak basah jika terkena air? Mengapa ya bajumu bisa basah jika terkena air? Mengapa kertas bisa ditulis merah dan mengapa plastik sulit ditulis merah? Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, tujuan kita mempelajari interaksi materi. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kohesi dan adhesi. Yang kedua, pengaruh kohesi dan adhesi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengenai tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita belajar mengenai kohesi dan adhesi, kita lihat dulu mengenai teori kinetik. Teori kinetik mengatakan bahwa partikel-partikel zat cair bebas bergerak, bergeser satu sama lain dan tarik menarik. Kita lihat di sebelah kanan ini ada gambar partikel-partikel air yang saling berikatan satu dengan yang lainnya. Kohesi didefinisikan sebagai daya tarik antar partikel sejenis yang mengikat partikel-partikel zat padat atau zat cair. Kita lihat di sini di sebelah kanan yang atas ada contoh partikel zat padat yang rapat dan teratur. Mereka saling mengikat satu dengan yang lainnya. Misalnya contoh partikel kayu. Jadi antara partikel kayu dengan partikel kayu lainnya yang saling terikat ini disebut dengan kohesi. Nah, gambar yang bawah sebelah kanan adalah contoh dari partikel zat cair, misalnya air. Jadi partikel air ini saling berikatan satu dengan yang lainnya, maka disebut kohesi. Sedangkan daya tarik antar partikel tidak sejenis disebut adhesi. Nah, jadi di sini dicontohkan misalnya partikel air dengan partikel kayu, partikel air yang warna hijau, partikel kayu yang warna pink. Ya, mereka memiliki daya tarik menarik yang disebut dengan adhesi. Apakah pengaruh kohesi dan adhesi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi pengaruhnya yang pertama adalah meniskus, yang kedua adalah kapilaritas. Meniskus adalah kerumitan permukaan zat cair di dalam sebuah tabung. Nah, kita lihat di sebelah kanan ini ada gambar raksa dan air. Nah, kita lihat raksa di sini permukaannya cembung, sedangkan air permukaannya cekung. Nah, jadi permukaan raksa dan permukaan air inilah yang disebut dengan meniskus. Jadi raksa permukaannya disebut meniskus cembung, sedangkan air permukaannya meniskus cekung. Mengapa raksa bermeniskus cembung? Ya, raksa bermeniskus cembung karena kohesi raksa lebih besar daripada adhesi antara kaca dan raksa. Jadi partikel-partikel dalam raksa ini saling berikatan, ya, dan memiliki kohesi yang sangat besar dibandingkan adhesi antara kaca dan raksa, sehingga menyebabkan permukaan raksa selalu cembung. Pada air meniskusnya cekung. Ya, mengapa? Karena kohesi air lebih kecil dibandingkan adhesi antara kaca dan air. Ya, jadi di sini partikel-partikel airnya ini memiliki ikatan yang kecil dibandingkan ikatan antara kaca dengan air, sehingga menyebabkan permukaan air menjadi cekung, ya, karena tertarik oleh dinding kaca. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kapilaritas. Tetapi kita harus mengerti dulu apa itu pipa kapiler. Ya. Jadi pipa kapiler adalah benda-benda yang berbentuk seperti tabung atau pipa dengan rongga yang sangat sempit atau kecil sekali. Jadi di sini kita lihat contoh dari pipa kapiler adalah yang pertama misalnya sedotan. Ya. Kemudian yang kedua adalah jarum suntik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kertas, contohnya salah satunya tisu. Ya. Meskipun kertas tidak berbentuk pipa, tetapi pori-porinya itu adalah menyerupai pipa, ya, karena berongga di dalamnya. Kemudian spons, ya. Kemudian handuk yang hampir sama dengan kain. Contoh pipa kapiler lainnya adalah misalnya pada sistem peredaran darah manusia, yang terdiri dari arteri dan vena yang bentuknya seperti pipa yang sangat kecil. Nah,
Kemudian contoh lainnya lagi adalah sistem pernapasan pada kulit, ya, yang terdiri dari pori-pori yang juga seperti pipa berongga yang sangat kecil. Kemudian selanjutnya contohnya adalah akar pohon. Ya, akar pohon ini juga menyerupai pipa berongga yang sangat kecil. Nah, jadi kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair ke dalam pipa kapiler. Kita lihat di sini gambar di sebelah kanan, ya, sedotan yang bisa menarik zat cair. Kapilaritas terjadi karena adhesi antara pipa kapiler dan air lebih besar daripada kohesi pipa tersebut. Nah, ini kita lihat di sini pipa atau sedotan, ya, bisa menarik zat cair, ya, karena adhesi antara pipa sedotan dengan air ini sangat besar, ya, sehingga air bisa masuk ke dalam pipa. Tetapi perlu kamu tahu bahwa besar kecilnya rongga pipa kapiler itu mempengaruhi tinggi zat cair yang bisa masuk ke dalam pipa tersebut, ya. Ini kita lihat di sini buat kamu pipa nomor 1, 2 atau 3 kah yang paling tinggi cairannya. Nah, itu jadi pipa pertama ini adalah pipa dengan rongga yang sangat kecil sehingga memiliki ketinggian zat cair yang paling besar. Sedangkan pipa nomor 2 memiliki rongga yang besar, nah, sehingga menyebabkan zat cair yang bisa masuk ke dalam pipa tersebut tentunya lebih rendah dibandingkan pipa nomor 1 dan nomor 3. Peristiwa kapilaritas bisa kita buktikan dengan menggunakan kertas tisu, ya. Nah, di sini dicontohkan dalam video ini kertas tisu yang dicelupkan ke dalam cairan berwarna merah, ya. Kemudian bagian kertas tisu ini kita sambungkan ke gelas yang kosong. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan cairan berwarna merah ini, ya. Jadi cairan berwarna merah di sebelah kanan akan berpindah ke sebelah kiri. Nah, ini adalah bukti dari peristiwa kapilaritas. Jadi kertas tisu adalah contoh dari salah satu pipa kapiler. Beberapa contoh peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama adalah naiknya minyak pada sumbu lampu teplok atau kita sebut lampu minyak, ya. Nah, lampu minyak itu atau lampu teplok itu contohnya seperti ini. Mungkin kamu sering lihat, ya, di gambar yang ketiga, lampu berwarna merah ini adalah lampu yang terbuat lampu yang berisikan minyak tanah di dalamnya, ya. Nah, lampu minyak tanah ini biasanya ada di bawah, ya. Kemudian kalau kita buka, kira-kira lampu minyak ini bentuknya seperti di lampu pertama, gambar lampu pertama, ya. Jadi sumbunya ini berwarna putih, jadi dimasukkan ke dalam tempat minyaknya, ya. Nanti minyaknya akan naik, ya, perlahan melalui sumbu hingga sampai ke atas, ya. Nah, lampu yang di tengah ini adalah salah satu contoh alat bantu penerangan, ya, yang terbuat dari minyak goreng, ya. Nah, lampu minyak goreng ini bukan menggunakan sumbu tapi menggunakan cotton buds, ya. Jadi cotton buds ini sebagai pipa kapilernya. Contoh peristiwa kapilaritas berikutnya adalah naiknya minyak pada sumbu kompor, ya. Jadi sumbu kompor itu seperti gambar yang pertama, warnanya putih, ya, biasanya banyak, ya. Kemudian nanti sumbu ini dimasukkan ke dalam sela-sela dari sambungan minyak tanahnya, ya. Biasanya letaknya ada di tengah-tengah. Nah, di gambar ketiga ini adalah kompor minyak tanah, ya. Di bawahnya ini adalah tempat minyak tanahnya. Nah, jadi peristiwa kapilaritasnya ini seperti di gambar kedua. Nanti minyak tanahnya itu akan mengalir dari bawah kemudian sampai dengan ke atas, gitu, ya. Kalau kita beri api maka dia akan terjadi pembakaran di atas. Yang berikutnya adalah meresapnya tinta pada kertas, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, tinta bisa meresap ke dalam kertas sehingga kita bisa menulis, ya. Itu adalah contoh dari peristiwa kapilaritas, ya. Kemudian gambar yang kedua sebelah kanan ini contoh kertas, ya, yang dicelupkan ke dalam satu cairan berwarna biru sehingga terjadi peresapan dari mulai ujungnya sampai hampir ke tengah dari kertas tersebut. Oke, ada contoh lagi dari peristiwa kapilaritas adalah meresapnya cat pada bulu-bulu kuas, ya. Jadi bulu-bulu kuas ini adalah salah satu contoh pipa kapiler, ya. Kemudian jika dicelupkan ke dalam cat, ya, maka dia akan meresap, catnya akan meresap ke dalam bulu-bulu dari kuas, ya, sehingga kita bisa melukiskan bentuk gambar-gambar yang kita butuhkan pada kertas tersebut. Contoh peristiwa kapilaritas lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah naiknya air dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, kita lihat di sini akar letaknya di bawah, ya. Nanti dia akan meresap air yang ada di bawah ini, kemudian sampai ke bagian batang dan daunnya.
Ya, jadi akar adalah salah satu dari pipa kapilari. Nah, masih ada lagi contoh peristiwa kapilaritas ya. Menyerapnya air ke dalam handuk atau kain. Nah, di sini kita lihat gambarnya ya. Ada seperti sumbu kompor, tapi ini adalah alat pel ya. Alat pel ini bisa meresap air bisa meresap ke dalam alat pel ini ya. Kemudian di gambar kedua ini contoh dari spons ya. Spons ini bisa meresapkan air ya. Nanti airnya bisa kita taruh ke tisu dan tisu juga menyerap air. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari interaksi materi mengenai tegangan permukaan ya. Nah, pernahkah kamu melihat daun ya yang di atasnya atau pada permukaan daunnya itu ada air ya. Biasanya terjadi ketika hujan ya. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kita lihat di sini ada anggang-anggang ya, bisa berjalan di atas air ya. Jadi anggang-anggang ini adalah hewan seperti serangga ya. Dia bisa berjalan di atas air. Nah, kita lihat lagi gambar yang ini adalah tetesan-tetesan air ya. Biasanya terjadi kalau misalnya hari hujan gitu ya. Kemudian kita lihat di jalanan ya, airnya berjatuhan ya, sehingga membentuk seperti ini ya, seperti indah sekali. Nah, kemudian kita lihat lagi percobaan berikut ini ya. Jadi ada paperclip akan dimasukkan ke dalam air, tetapi diusahakan supaya paperclipnya bisa mengambang. Nah, kita lihat ya di sini paperclipnya akhirnya bisa mengambang ya. Nah, kita akan belajar yang namanya tegangan permukaan. Nah, apakah tegangan permukaan itu? Ya, tegangan permukaan terjadi akibat dari kohesi pada permukaan air sangat besar dan adesinya antara molekul air dan udara sangat kecil ya, sehingga pada permukaan air terjadi tegangan ya, sehingga menyebabkan tadi contoh benda-benda yang tadi ya, misalnya daun ya, ada bintik-bintik airnya, anggang-anggang berjalan di atas air, kemudian ada tetesan-tetesan air ya, kemudian terakhir paperclip bisa mengambang di atas permukaan air. Nah, tegangan permukaan ini menyebabkan kadang-kadang kalau kita mau melompat ke dalam air ya, kalau kita mau berenang rasanya sakit ya. Kemudian ketika kita melompat airnya berhamburan kemana-mana. Nah, itu kenapa ya? Karena adanya tegangan permukaan air. Nah, fenomena lainnya dari tegangan permukaan adalah ketika kita mau mencuci pakaian ya. Mungkin kita kalau misalnya mau mencuci pakaian ya, waktu kita masukkan ke dalam air itu kainnya tidak langsung masuk semuanya ya, tetapi biasanya agak melebar sedikit ya. Nah, itu adalah akibat dari tegangan permukaan ya. Ada cara bagaimana cara mengecilkan atau membuat tegangan permukaan menjadi lebih kecil ya. Salah satunya adalah diberi deterjen atau dengan menggunakan air panas ya. Jadi deterjen dan air panas ini tujuannya adalah memperkecil tegangan permukaan air. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita mengenai interaksi materi, di mana kita sudah belajar mengenai kohesi dan adhesi serta pengaruhnya